Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis, 7 Maret 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas, bab 11, ayat 14 sampai 23. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata, bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Penginjil Lukas mengisahkan Yesus mengusir setan yang merasuki seseorang sehingga menyebabkan orang tersebut menjadi bisu. Setelah peristiwa penyembuhan itu terjadi, ada berbagai macam reaksi dari orang-orang yang secara langsung melihat peristiwa itu. Ada yang heran, ada yang tidak percaya, khususnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan ada yang menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Bahkan ada juga di antara mereka yang masih meminta tanda untuk mencobai dia. Mereka tetap menutup diri terhadap karya keselamatan Allah yang diberikan Allah dalam diri Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, perikop Injil Markus ini sekali lagi menyadarkan kita akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang hadir menyertai setiap kita setiap hari, yang seharusnya harus selalu kita syukuri. Kita masih bisa bangun pagi, bernafas, dan bekerja
merupakan berkat Tuhan yang sesungguhnya nyata, yang kadang kita kurang sadari dan juga kita kurang syukuri. Karenanya penting bagi setiap kita untuk membuka mata hati kita, menyadari dan percaya akan penyertaan Tuhan, sebagaimana yang Dia sendiri sabdakan, "Aku selalu dan senantiasa menyertai kita." Tuhan pasti berkarya melalui berbagai peristiwa hidup yang kita alami setiap hari, dan melalui berbagai pribadi yang kita jumpai dalam siara hidup kita setiap hari. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus secara pribadi telah banyak berbuat baik, termasuk mengusir setan. Namun orang yang terganggu kepentingannya menuduh Yesus melakukan semuanya itu dengan kuasa jahat. Dewasa ini pun kita melihat kedegilan hati seperti ini dalam kehidupan bermasyarakat maupun bergereja. Karenanya kita perlu waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan yang sama. Tidak menjadi iri hati dan dengki dengan karya-karya Allah yang secara nyata hadir dalam kehidupan saudara-saudari kita. Saat ada iri hati dengan kebaikan yang diterima oleh sesama kita, ataupun ketika kita terlalu takut dengan orang lain yang lebih diakui dan diterima daripada kita, kita akan menjadi pribadi yang lupa bersyukur atas segala pekerjaan yang Tuhan yang Ia kerjakan dalam kehidupan kita secara pribadi. Saudara-saudariku yang terkasih, selanjutnya kita pun secara pribadi harus terus belajar untuk teguh dalam iman kita akan Yesus, dalam tugas karya perutusan kita untuk mewartakan dan melakukan kebaikan. Walaupun kita mungkin sering dicurigai ataupun dibuli. Ingatlah seorang murid tidak melebihi gurunya. Kalau untuk kebenaran dan keselamatan umat manusia, Yesus Tuhan dan Guru kita pun diejek dan disalibkan, apalagi kita murid-muridnya. Saudara-saudariku terkasih, mari kita terus belajar percaya akan penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita. Dia selalu dan senantiasa turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kuatkan dan teguhkan imanmu selalu. Berkat Tuhan beserta kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.